Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NIM 148620622144. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan materi antropologi, sosiologi, dan psikologi sosial yang diampu oleh Ibu Nurhaidah dengan mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong, Fakultas Bahasa Sosial dan Olahraga, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Yang pertama yaitu pengertian antropologi. Kata antropologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos dan logos, yang berarti manusia dan ilmu. Antropologi ini berarti ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi mengkaji manusia dari dua hal, yaitu dari segi fisik dan segi budaya. Dari segi fisik, antropologi mengkaji tentang asal-usul dan evolusi manusia, ciri-ciri fisik, perilaku manusia, variasi di antara berbagai kelompok manusia. Sedangkan dari segi budaya, antropologi mempelajari organisasi hubungan manusia sosial dan budaya, sistem keturunan dan hubungan kekerabatan, spiritualis dan religius, lembaga, konflik sosial, dan lainnya. Sejarah antropologi yang pertama yaitu sebelum tahun 1800. Pada masa ini, bangsa-bangsa Eropa mulai menjajah ke berbagai wilayah luar di Eropa. Mereka menulis laporan-laporan mengenai kebudayaan masyarakat pribumi yang mereka temui. Catatan ini menjadi awal bagi studi antropologi walaupun belum bersifat ilmiah. Yang kedua yaitu pertengahan pada abad ke-19. Pada kurun waktu ini dilahirkan tulisan-tulisan hasil penyusunan bahan geografi berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat. Menurut cara berpikir ini, masyarakat dan kebudayaan manusia telah berevolusi dengan sangat lambat selama beribu-ribu tahun, dari tingkat rendah melalui beberapa tingkatan tahap sampai ke tingkatan-tingkatan tertinggi. Menurut para penyusun ini, bentuk masyarakat dan kebudayaan tertinggi adalah yang hidup di Eropa Barat, sedangkan yang di luar Eropa digolongkan sebagai primitif. Yang ketiga yaitu permulaan pada abad ke-20. Dalam kurun waktu ini, sebagian besar negara penjajah di Eropa Barat telah berhasil menanamkan kekuasaannya di negara-negara jajahan di luar Eropa untuk keperluan pemerintah dan jajahan dalam menghadapi perlawanan. Bangsa-bangsa terjajah digunakan ilmu antropologi. Nah, selain itu, berkembangnya pemikiran bahwa mempelajari bangsa-bangsa di luar Eropa itu penting karena dengan masyarakat yang tidak kompleks akan menambah pemahaman tentang masyarakat yang kompleks seperti di Eropa. Pada tahap ini, antar pulau berkembang menjadi ilmu yang praktis, terutama di Inggris. Nah, tujuannya antropologi diarahkan kepada mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku-suku bangsa di Eropa untuk kepentingan pemerintah kolonial dan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik tentang masyarakat masa kini yang lebih kompleks. Yang keempat yaitu perkiraan tahun 1930. Dalam kurun waktu ini terjadi dua perubahan di dunia, yaitu meningkatkan rasa antisipasi terhadap kolonialisme sesudah Perang Dunia Kedua dan cepat hilangnya bangsa primitif. Keadaan ini mengakibatkan antropologi seolah-olah kehilangan lahan garapan dan para ahli berusaha mengembangkan dan penelitian yang baru. Pada fase ini terjadi perkembangan teknologi yang paling luas, dalam arti semakin bertambahnya bahan pengetahuan yang telah diteliti dan semakin dipertajamnya metode-metode ilmiah. Selanjutnya yaitu sosiologi. Sosiologi ini berasal dari kata sosius dan logos. Sosius berarti teman atau kawan, sedangkan logos berarti pengetahuan. Nah, sosiologi diartikan sebagai pengetahuan tentang pertemanan. Pengertian pertemanan diperluas menjadi hidup bersama atau masyarakat.
Sosiologi artinya pengetahuan tentang hidup bermasyarakat. Dalam perkembangannya, sosiologi ini dipahami oleh para ahli dalam pengertian yang beraneka ragam sesuai dengan persepsi, sudut pandang, dan pengalaman mereka masing-masing. Sejarah sosiologi menurut Sujono, Sukanto, dan Bernard, perkembangan sosiologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada sosiologi klasik dan sosiologi modern. Yang pertama, sosiologi klasik. Sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji hubungan antar manusia satu dengan yang lainnya, antar kelompok satu dan kelompok yang lainnya, berasal dari berbagai pemikiran tentang masyarakat. Pertama, sosiologi berkembang di benua Eropa sebagai akibat adanya revolusi Prancis dan revolusi industri di Inggris. Sebelum bergulirnya revolusi, masyarakat Eropa berada dalam pola-pola kehidupan tradisional yang diwarnai oleh sistem nasional yang feodalistik. Yang kedua yaitu sosiologi modern. Jika dilihat dari sejarah perkembangannya, sosiologi berkembang di Eropa, tetapi perkembangannya selalu yang mengantar pada sosiologi modern. Justru banyak terjadi di Amerika Serikat dan Kanada. Perkembangan ini erat kaitannya dengan situasi dan kondisi masyarakat di daerah tersebut. Di dalam sejarah perkembangan masyarakat, abad ke-20 adalah abad gelombang besar imigrasi ke Amerika Utara yang berkaitan pada pesatnya pertumbuhan penduduk dan munculnya kota-kota industri baru. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan industri tersebut tentu akan membawa gejolak kehidupan sosial perkotaan seperti kriminalitas, kerusuhan, dan berbau perkotaan, berbagai tuntutan seperti kaum buruh dan hak-hak perempuan. Perubahan inilah yang mendorong para sosiolog untuk memikirkan gejala sosial yang terjadi, yang analisis ilmiahnya sudah tidak lagi relevan dengan pendekatan sosiologi yang banyak digunakan di Eropa pada masa sebelumnya. Selanjutnya yaitu psikologi sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa saling berhubungan dengan manusia yang lainnya. Manusia dapat menjadi objek ataupun subjek dalam interaksi yang terjadi. Nah, interaksi merupakan hal yang sangat kompleks, saling berpengaruh antara dua orang atau lebih dengan latar belakang yang berbeda sehingga menyimpan potensi konflik terbuka. Tercapainya interaksi sosial yang harmonis bukanlah hal yang mudah. Oleh sebab itu diperlukan penelitian dan penelaahan secara khusus. Ilmu psikologi sosial mempelajari proses mental dan perilaku manusia dalam latar sosial. Psikologi sosial berusaha memahami keadaan dan sebab-sebab terjadinya perilaku individu dalam situasi sosial. Adapun sejarah psikologi sosial. Yang pertama, akar filsafat dan awal ilmiah sebelum tahun 1900. Psikologi sosial berasal dari filsafat, terutama dalam pemikiran tentang sifat manusia dan masyarakat. Pemikiran seperti Plato, Aristoteles, dan kemudian Thomas Hobbes dan Jane membahas hubungan antara individu dan masyarakat. Pada akhir abad ke-19, psikologi dan sosiologi mulai berkembang sebagai disiplin ilmiah. Disinilah benih-benih psikologi sosial mulai tumbuh. Yang kedua yaitu awal psikologi sosial modern tahun 1900 hingga 1940. Psikologi sosial mulai berdiri sebagai disiplin sendiri pada awal abad ke-20. Dua tokoh awal penting adalah William pada tahun 1908 menekankan peran penting dalam perilaku sosial. Yang kedua, Edward pada tahun 1908 juga itu pada fokus pengaruh sosial terhadap individu. Penelitian awal banyak berfokus pada sugesti, imitasi, dan pengaruh sosial langsung. Yang ketiga yaitu Perang Dunia dan Pertumbuhan Ilmiah itu pada tahun 1940 hingga 1960-an. Setelah Perang Dunia II, terutama di Amerika Serikat, psikologi sosial tumbuh pesat. Banyak ilmuwan seperti
Kurt Lewin menekankan pentingnya situasi sosial dalam bentuk perilaku. Yang keempat yaitu perkembangan teori dan metode pada tahun 1960-an hingga 1990-an. Psikologi sosial semakin ilmiah dan eksperimental. Teori-teori utama dikembangkan seperti yang pertama teori pertukaran sosial, yang kedua teori atribusi, yang ketiga teori identitas sosial, yang keempat teori disonansi kognitif. Selanjutnya sejarah psikologi sosial yang kelima yaitu era kontemporer pada tahun 1990 hingga saat ini. Psikologi sosial kini mencakup topik luas, prasangka, urgensi, hubungan antar pribadi, prososial, identitas, dan pengaruh media. Pendekatan interdisipliner dengan neuroscience, sosial, psikologi, evolusioner, dan kognisi sosial juga mulai berkembang. Selanjutnya yaitu perkembangan antara antropologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Yang pertama yaitu antropologi. Antropologi ini berfokus pada budaya dan masyarakatnya. Antropologi mempelajari budaya, masyarakat, dan perilaku manusia dalam konteks yang sangat luas. Metode penelitiannya yaitu etnografi, observasi, partisipatif, dan wawancara. Nah, tujuannya itu untuk memahami keragaman budaya dan masyarakat manusia. Yang selanjutnya yaitu sosiologi. Sosiologi ini berfokus pada struktur sosial dan interaksi. Sosiologi mempelajari struktur sosial, interaksi sosial, dan perilaku manusia dalam konteks sosial. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitiannya ini yaitu survei, analisis, statistik, dan wawancara. Nah, tujuannya itu untuk memahami dinamika sosial dan struktur masyarakat. Yang terakhir, psikologi sosial. Fokus pada perilaku sosial dan interaksi. Psikologi sosial mempelajari perilaku sosial, interaksi, dan proses mental dalam konteks sosial. Nah, metode penelitiannya ini eksperimen, survei, analisis, statistik. Tujuannya untuk memahami bagaimana interaksi sosial mempengaruhi perilaku dan proses mental manusia. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.